Yes, siap. Yes, tidak berpanjang lebar, marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada malam hari ini Ustaz Heri Mustafa akan melanjutkan kajian pokok-pokok Islam. Ini pertemuan yang ketiga, waktu dan kesempatan kami persilakan kurang lebih 40 menit. Tanpa adal, Ustaz, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya langsung share screen ya. Monggo, Ustaz. Sudah terlihat di layar? Baik ya. Pertemuan pertama sudah membahas tentang Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Terus kemudian pertemuan sesi yang kedua, ilmu ulumul Quran, bisa analisis makna, macam-macam tafsir dan sebagainya. Nah, sekarang masuk sesi yang ketiga adalah masuk al-hadis. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Jadi nanti kita awali dengan pengantar dulu, kemudian gudang riwayat al-hadis dan kitab-kitab al-hadis. Oke, kata al-hadis dan as-sunnah. Hadis itu artinya riwayat, berita. Sunnah artinya kelaziman atau tabiat. Sebagai istilah, al-hadis atau as-sunnah itu sama ya antara al-hadis dan as-sunnah, dan juga ada yang menganggap beda. Kalau yang menganggap sama, artinya al-hadis atau as-sunnah adalah berita tentang perilaku Nabi Muhammad SAW, tutur kata, tingkah laku, dan sikap penetapan beliau sejak menerima wahyu yang pertama hingga wafatnya. Al-hadis dan as-sunnah itu sama artinya, baik itu dinyatakan orang sesudah beliau wafat maupun pada waktu beliau masih hidup, baik itu tidak termasuk kelaziman beliau maupun itu termasuk kelaziman beliau. Itu yang mengatakan sama antara al-hadis dan as-sunnah. Ada yang mengatakan beda. Nah, yang mengatakan beda itu, al-hadis itu berita tentang perilaku Nabi Muhammad SAW yang tidak termasuk kelaziman atau kebiasaan. Sedangkan as-sunnah adalah kelaziman beliau. Ini yang mengatakan beda. Atau ada yang juga mengatakan beda, al-hadis itu berita tentang perilaku Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan orang pada masa beliau sudah wafat. Sedangkan as-sunnah adalah dinyatakan orang pada masa beliau masih hidup. Silakan ya, mau menganggap sama boleh, beda boleh. Ya. Oke, tapi intinya semuanya berita tentang perilaku Nabi. Nah, kalau kita melihat rangkaian berita, itu kan ada beberapa isu ya, yaitu berita itu sendiri, kemudian sama si pembawa berita. Kalau kita lihat di diagram itu, si A ya ngomong ke si B, ngomong ke si C, ngomong ke si D, ngomong ke si E. Kemudian si E itu membukukan. Nah, dalam al-hadis beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita tidak pernah ada riwayat seperti ini, karena sudah diakui oleh
ratusan ribu orang saat itu yang sudah mengakui bahwa Quran itu seperti itu. Tapi kalau berbeda dengan al-hadis, di samping matan atau materi isi berita, ada masalah sanad, yaitu apa itu sanad? Rangkaian orang-orang yang menjadi sumber berita atau penyampai berita dan pencatat atau pembuku berita. Jadi bedanya Quran dan hadis, kalau Quran tidak ada isu sanad, al-hadis ini ada isu sanadnya. Kalau Quran kan kita langsung belajar matannya. Pisau analisis yang kemarin di ilmu Al-Quran bisa dipakai juga untuk pisau analisis di matan al-hadis ini. Apa yang rawan dari kebenaran berita? Yaitu bonafiditas pembawa berita. Jadi kredibilitas pembawa berita. Kemudian ketersambungan rantai. Dari A, B, C, D itu ketersambungannya bagaimana? Terus kemudian kelayakan atau validitas isi berita itu. Nah, dengan adanya isu ini maka muncullah ilmu al-hadis. Di Quran kan nggak ada ya. Dengan adanya kekhasan ini maka ada muncul ilmu al-hadis yang dikembangkan oleh ulama. Nah, sekarang kita belajar apa itu matan, apa itu sanadnya. Contoh al-hadis riwayat Bukhari. Dari Abdul Walid, dari Subah, dari Jami bin Shaddad, dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah, itu yang tulisan miring itu. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat duduk di nar atau neraka. Nah, yang garis ditulis Latin miring itu, italik itu adalah yang disebut dengan matan. Sedangkan yang nama-nama orang itu disebut dengan rawi. Rangkaiannya disebut sanad atau rantai. Jadi tadi ya saya jelaskan tadi, yang saya baca hadisnya adalah dari Abdullah bin Zubair. Kemudian disampaikan ke Amir bin Abdullah bin Zubair. Jadi rawi pertamanya itu adalah Abdullah bin Zubair. Terus dan seterusnya ya sampai Abdul Walid sampai ke Bukhari. Nah, Bukhari itu disebut sebagai pembuku atau sanad awal atau mudawin ya. Jadi Bukhari kalau dihitung sanad ya sanadnya awal. Ke atas sanadnya 2, 3, 4 dan 5. Tapi kalau dihitung rawi kebalikannya sanad. Rawi pertama Abdullah bin Zubair, 2, 3 dan 4 dan 5 dan seterusnya. Terus barang siapa nah itu adalah beritanya. Jadi ini hadis seperti itu gambarannya. Saya kira sudah paham ya kalau hadis seperti itu. Nah, ini contoh hadatsana Ubaidullah ibnu Musa dan seterusnya sampai ke Anil ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin ya. Nah, ini contoh hadis. Hadis yang panjang itu disingkat ya. Tadi kan ini kan kalau ini panjangnya ya. Dari Sufyan, dari Ikrimah dan seterusnya. Biasanya dalam penulisan al-hadis kalau terjemahan itu hanya ditulis dari Ibnu Umar saja. Nah, Ibnu Umar itu adalah rawi yang pertama, itu hanya dikutip. Bukan berarti tidak ada sanad berikutnya, tetap ada rawi berikutnya, tapi untuk penyingkatan hanya ditulis Ibnu Umar. Kalau mau buku aslinya ya ke Sahih Bukhari nanti lengkap. Kalau di ringkasan itu biasanya hanya ditulis rawi pertama. Dan pembukunya yaitu Bukhari. Itu hanya untuk penyingkatan ya. Oke. Rawi itu siapa? Adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat itu kawan, sahabat itu orang Islam, kawan Nabi Muhammad SAW. Tabi'in adalah pengikut. Tabi'in itu orang Islam, pengikut sahabat dan hidupnya tidak semasa dengan Nabi Muhammad. Kalau tabi'ut tabi'in itu adalah orang Islam, pengikut tabi'in dan hidupnya tidak semasa dengan sahabat. Saya kira cukup jelas ya urutannya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pada umumnya suatu riwayat hadis hanya menyebutkan awal sanadnya tadi. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang macam hadis. Ada marfu, mauquf, maqtu. Ini kita banyak belajar istilah-istilah hadis. Tapi jangan menjadi yang memusingkan, jangan. Baik yang matanya perilaku Nabi Muhammad SAW maupun sahabat atau tabi'in sama-sama disebut al-hadis. Kalau al-hadis marfu
terangkat itu perilaku Nabi Muhammad. Tapi kalau disebut mauquf artinya berhenti, itu perilakunya sahabat. Jadi tidak sampai ke Nabi. Kalau maktu putus itu perilaku tabi'in. Bukan Nabi dan juga bukan sahabat. Disebut hadis juga karena mirip-mirip kan. Bentuknya, ada sanadnya dan sebagainya, tapi nggak sampai ke Nabi. Jadi kalau sampai sahabat disebut mauquf, kalau sampai tabi'in disebut maktu. Seperti uang palsu, sebenarnya kan bukan uang, tapi karena mirip-mirip uang disebut uang juga tapi palsu. Demikian juga ini ya. Sebenarnya kalau perilaku sahabat bukan hadis, tapi karena mirip-mirip ya disebut hadis tapi mauquf. Maktu juga gitu. Oke. Ada juga istilah-istilah lain yang nyebut al-hadis itu matanya perilaku Nabi Muhammad SAW. Kalau al-khobar matanya perilaku selain Nabi. Kalau al-athar matanya perilaku sahabat. Ini istilah-istilah yang berkembang ya. Karena memang setiap ulama waktu itu memberi nama sendiri ya, belum ada kesepakatan. Macam hadis dari sisi yang lain, yaitu ada qauliyah, fi'liyah, takririyah. Jadi menurut bentuknya, matanya itu ada 3 macam. Qauliyah itu bentuk matanya adalah perilaku perkataan atau sahabat atau sabda Nabi Muhammad SAW, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi qaul itu perkataan. Kalau fi'liyah, bentuk matanya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kalau takririyah, bentuk matanya adalah sikap tidak reaktif Nabi Muhammad SAW pada waktu menyaksikan perbuatan, perkataan atau sikap seseorang atau sekelompok orang, baik sikap melarang maupun sikap menyuruh. Jadi dari sisi bentuk matanya ada 3, qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah. Lain-lain juga nama hadis ya. Ada disebut orang al-hadis hamiyah. Apa itu? Ialah matanya perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berisi keinginan atau harapan beliau pada masa mendatang. Karena bentuk matanya perkataan atau sabda beliau, maka dengan sendirinya dapat dimasukkan dengan hadis qauliyah. Hamiyah itu belum dilaksanakan Nabi tapi sudah wafat. Seperti tahun depan saya ingin puasa Asyura misalnya, belum kesampaian sudah wafat. Yaitu sama dengan hadis qauliyah juga, cuma karena ada ciri khasnya belum kesampaian dilaksanakan disebut hamiyah. Ada juga al-hadis qudsi. Matanya firman Allah, tetapi redaksi pribadi Nabi Muhammad SAW. Jadi ini tetap hadis bukan Quran ya. Jadi ada cirinya, nanti kita jelaskan nanti di belakang. Itu istilah-istilah yang berkembang di mustalah hadis atau istilah-istilah hadis. Istilah yang lain adalah makbul dan mardud. Al-hadis makbul, al-hadis yang dapat dijadikan dasar pembahasan sesuatu. Jadi diterima lah makbul itu. Kalau mardud yang tidak dapat dijadikan dasar pembahasan sesuatu karena sesuatu sebab yang melemahkan kebenarannya atau tertolak. Kemarin tafsir juga ada tafsir yang makbul, tafsir yang mardud. Nah ini contoh sanad ya. Di buku PAI ini ada juga kan contoh sanad seperti ini. Dari Nabi berkata kepada satu orang sahabat yaitu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata kepada yang lain, bisa juga ini sahabat juga. Yang kalau dari kiri penglihatan kita kan ada A'raj, kemudian Azinat, Sofyan, itu satu orang. Kemudian Sofyan berkata kepada 1, 2, 3, 4 kepada 4 orang. Nah 4 orang tadi berkata kepada Muslim sebagai mudawin atau pembuku. Ada juga yang jalur kanan, Abu Hurairah berkata kepada Abu Salmah, kemudian kepada Muhammad ibnu Amr. Nah kemudian mencabang 2, kemudian dibukukan oleh Tirmidzi. Jadi hadis itu begitu. Jadi kadang-kadang sama, Muslim sama Tirmidzi bunyinya sama, tapi rawinya beda, rantainya beda, ketemunya di Abu Hurairah yang sama. Saya kira ini logis ya, sesuatu yang logis, berita itu sampai kepada seseorang melewati beberapa rantai gitu ya. Yang kiri 5 rantai, yang kanan 4 rantai. Nah sekarang kita masuk ke gudang riwayat hadis. Yang paling banyak adalah Abu Hurairah, wafat tahun 51 Hijriah atau 671 Masehi. Beliau hafal 5.364 riwayat hadis. 480 buah diriwayatkan oleh Bukhari, 300 buah disetujui oleh Muslim.
Yang kedua, gudang yang kedua adalah Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini adalah sahabat yang terakhir wafat, ya. Yaitu hafal 2236 riwayat hadis. Ya. 8 buah diriwayatkan oleh Bukhari, 70 disetujui Muslim, 168 diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu gudang-gudang hadis. Paling banyak Abu Hurairah, kedua Anas bin Malik, ketiga istri Nabi Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat tahun 58 Hijriah atau 678 Masehi, hafal 2210 riwayat hadis. Ada yang riwayat Bukhari Muslim dan Bukhari Muslim. Yang keempat, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini hafal 800, ya, di bawah 1000, 848 riwayat. Kemudian Abdullah bin Amr bin As hafal 700 riwayat hadis. Nah, ini kitab yang beredar yang sampai sekarang kita terima, yaitu kitab hadis Bukhari dan Muslim. Kalau Quran itu tafsir, tapi kalau hadis namanya syarah, ya. Bukan tafsir, tapi sebenarnya sama penjelasan, tapi diistilahkan khusus syarah. Syarah Bukhari yang terkenal itu Fathul Bari, ya. Ada juga syarah Sahih Muslim juga ada. Pengarangnya juga banyak, nggak hanya satu orang. Ini disebut ranking 1. Nah, nanti saya jelaskan di belakang apa itu, kenapa disebut ranking 1 Bukhari dan Muslim. Kita singkat BM, ya, Bukhari Muslim ranking 1. Yang kemudian ada ranking 2. Ranking 2 itu Sahih Sunan Ibnu, sebenarnya aslinya Sunan Ibnu Majah, tapi kemudian ada diteliti lagi, kemudian disebut Sahih Sunan Ibnu Majah. Jadi data nama, Bapak hafalin, ya. BM itu ranking pertama, yang kedua data nama. Nah, data nama ini kitabnya, ya. Daud, ya. Daud ini data nama. Daud, Tirmidzi, Nasai, Majah, gampang, ya. Data nama. BM data nama. Bukhari Muslim, Daud, Tirmidzi, Nasai, Majah. Gampang, ya. Itu 6 kitab hadis Kutubus Sittah namanya. Itu yang paling tinggi derajatnya, ya. Jadi ranking 1 sama ranking 2. Kemudian ada buku hadis lain seperti indeks hadis. Kalau kita mau mencari kata haji, itu ada di hadis Bukhari nomor berapa, ada di Sunan Nasai nomor berapa. Ini ada ulama yang teliti sekali, ya, menyusun itu, ya. Namanya Jami'us Shaghir, ya, kitabnya. Itu indeks ahadis, tapi kalau sekarang kan sudah ada digital, ya. Kemudian ada juga Asbabul Wurud. Asbabul Wurud itu latar belakang historis timbulnya hadis-hadis Rasul. Kalau di tafsir namanya apa? Asbabun Nuzul, ya, betul. Kalau di hadis Asbabul Wurud. Kalau di Quran namanya tafsir, di hadis namanya syarah. Nah, Bapak kalau mau memperdalam yang saya jelaskan ini, bisa beli buku Ilmu Hadis Praktis Dr. Mahmud Tohan kalau mau mempelajari lagi, ya, kalau ada waktu. Dalam hal ini saya jelaskan secara singkat pokok-pokoknya dalam buku ini. Nah, pembagian hadis itu ada dari sisi sanad, dari sisi matan. Kalau dari sisi sanad ada dibagi lagi tuh, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dari sisi sanad itu ada persambungannya bagaimana, penyandarannya, bentuk, kepribadian perawi. Nah, itu macam-macam pembagian hadis. Kalau persambungan, nanti saya jelaskan di belakang. Ini dikenal dulu istilahnya. Ada mutasil, mausul, musnad, mursal, munqati, mu'dhal, mu'allaq. Itu nanti apa saya jelaskan. Kalau dari sisi penyandaran tadi ada marfu. Marfu berarti sandarannya ke Nabi. Mauquf ke sahabat, maqtu ke tabi'in. Dari sisi bentuknya ada mu'an'an, mu'anan, musalsal, dan seterusnya nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian dari sisi keberadaan perawi ada hadis mudalas, matruk, mu'allal, mubham, mungkar, majhul, maklub. Jangan bingung, ya, kita yang penting tahu dulu lah, ada istilah-istilah seperti itu. Kemudian dari sisi sanad juga ada jumlah sanad, ada yang ahad, ada yang mutawatir. Ahad dibagi lagi, gharib, aziz, masyhur, ya, dan kemudian dari sisi matan. Jadi itu pembagian istilah-istilah hadis dalam buku tadi, buku ilmu mustalah hadis.
Ya, cukup dimengerti, nggak usah bingung ya, nggak usah jadi fokus yang membingungkan. Saya jelaskan pakai diagram biar jelas ya. Jadi kalau susunan al-hadis, ulama hadis dari musnad, muhadis, hafiz, amirul mukminin. Ya. Nah, hadis gharib itu bahasa Inggrisnya unfamiliar. Gharib jadi tidak familiar. Karena apa? Rantainya, sanadnya itu cuma satu gitu ya. Unfamiliar. Jadi cuma Nabi ke sahabat satu orang, tabiin gitu ya, nggak banyak. Jadi ini dari sisi rantai kan ya, walaupun itu bisa sahih, tapi kan cuma satu. Nah, yang di atasnya itu adalah aziz. Aziz itu bisa lebih dari satu rantainya, sanadnya itu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ini rare, jarang ya. Kalau tadi unfamiliar, jadi tidak begitu familiar, tapi kalau yang ini jarang, rare. Itu namanya aziz. Terus kemudian masyhur. Nah, kan seperti bahasa Indonesia ya, masyhur, orang-orangnya masyhur. Itu bahasa Inggrisnya well known. Well known itu kan dikenal ya, ini masyhur. Dikenal dengan baik, well known. Jadi bisa 3, 10, 15, ya, rantainya banyak. Jadi hadis kalau diriwayatkan rantai banyak kan berarti masyhur gitu ya, dikenal dengan baik gitu ya. Nah, kalau mutawatir itu lebih dari 40. Jadi nggak ada batasan tegas ya antara tadi ya, masyhur dengan mutawatir ya. Berapa sih? Tapi biasanya di atas 40 itu disebut mutawatir. Kalau pas Nabi haji wada terakhir itu malah puluhan ribu ya, bahkan ratusan ribu orang mendengar bareng-bareng, itu sudah mutawatir, sangat kuat sekali ya. Nggak mungkin berbohong bareng-bareng gitu kan. Ini istilah-istilah ya. Mutawatir itu undoubted bahasa Inggrisnya, jadi tidak diragukan, sudah mutawatir. Hadis mutawatir ya sudah, nggak bisa dibantah lagi ya. Nah, kemudian apa bedanya hadis sahih, hasan, dhaif? Syaratnya ada 5 ya. Hadis yang disebut sahih atau benar itu 5. Syaratnya bersambung melalui para rawi yang adil, kemudian rawinya itu dhabit, sempurna daya ingatnya, teliti, tanpa ada syad, menyelisih dengan rawi yang lebih thiqah atau kuat, tanpa ada ilat atau cacat. Nah, kalau memenuhi 5 kriteria itu disebut hadis sahih, benar. Di bawahnya itu kita mengenal hadis hasan, sama dengan sahih, yang beda hanya pada dhabit atau daya ingat dan telitinya itu sedikit di bawah, jadi agak ringan sedikit. Tapi tetap hadis hasan itu bagus, dipakai juga untuk dasar pengambilan hukum. Yang ketiga adalah dhaif, lemah. Lemah itu berarti ada 5 tadi, catat salah satu, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang tidak terkumpul sifat-sifat hadis hasan, disebabkan hilangnya satu syarat atau lebih. Jadi satu saja cacat berarti sudah masuk dhaif. Apakah itu sanadnya tidak bersambung, rawinya pelupa, misalnya gitu ya. Ini paham ya, sahih, hasan, dhaif. Nah, ini contoh diagramnya lagi, hadis qudsi. Nah, tapi kenapa disebut hadis qudsi? Ya. Sebenarnya dia sama dengan hadis-hadis yang lain, cuma ada ciri khas, yaitu apa? Ada an rabbil aziz. Jadi seolah-olah dari Allah berkata ya, tapi tetap itu bukan Quran, tapi hanya kata ada istilah itu, maka disebut khusus hadis qudsi. Tidak benar kalau hadis qudsi itu hadis yang paling kuat, itu tidak benar. Semuanya tergantung dari syaratnya tadi, rawinya bagaimana, persambungannya bagaimana. Nah, ini contoh hadis yang nyambung ya, dari Bukhari kemudian ke rawi tabi'in, ke tabi'in, sahabat sampai ke Nabi. Itu kalau nyambung seperti ini disebut dengan muttasil atau bersambung. Ya, sahih tadi syaratnya kan bersambung, yaitu muttasil. Ini contohnya seperti ini. Satu urut gitu ya, nggak ada yang bolong. Nah, itu sekaligus untuk contoh hadis yang mutasil atau mausul, bersambung. Qudsi itu bahasa Inggrisnya divine. Terus ada hadis mu'allaq. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, mu'allaq itu artinya tergantung kan. Mu'allaq itu suspended itu tergantung. Seperti ini. Jadi dia
ada yang dilewatin gitu. Bukhari itu kan nggak kenal dengan tabi'ut tabi'in ya, tapi kok Bukhari langsung dapat dari dia, berarti ini ada yang terputus nih, ada yang gantung. Nah, satu yang di bawah ini gantung, ada yang dilewatin. Nah, berarti ini tidak mutasil, tidak nyambung hadis ini, bersambung secara urut. Jadi istilahnya mu'alaq atau tergantung atau suspended ya. Nah, tadi istilah-istilah yang persambungan. Nah, ada juga munqati. Hadis munqati itu putusnya tidak hanya satu tapi dua loncatnya. Ya, munqati. Ya memang ada juga yang seperti itu ya, munqati seperti ini. Nah, munqati itu ya. Jadi Bukhari langsung loncat tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in kok langsung sahabat, harusnya kan ada tabi'in. Ya, ini intersected ya. Munqati itu terputus. Ini juga dhaif kalau hadis seperti ini. Ada lagi mu'dal. Jadi ini loncat lagi, ini lebih parah lagi ya. Jadi dari riwayat hadis ini dari video hanya tabi'ut tabi'in langsung ke sahabat, ya nggak mungkin melewati tabi'in, melewati tabi'ut tabi'in. Ini hadis namanya straight ya, langsung aja ini, langsung ke atas. Nah, ini jelas dhaif. Kemudian hadis mursal, dia terputus juga, dan putusnya itu di sahabat hilangnya. Dari tabiin kok ke nabi, nggak mungkin, mesti ada sahabat. Nah, ini nggak tercatat ya, hadis yang seperti ini ya apa namanya, dhaif ya, mursal ya. Bahasa Inggrisnya continued, walaupun dia nyambung ya, continued. Terus hadis, nah kalau marfu ini bersambung sampai ke Nabi ya, qala Rasulullah, itu namanya marfu. Traceable, kalau bahasa Inggrisnya traceable, dapat ditelusur, mampu telusur ya, traceable. Kalau mauquf, ujungnya hanya sampai sahabat, discontinue. Kalau maktuk itu hanya sampai ke tabi'in, disconnected istilahnya. Kemudian saya mau tanya ini, tapi sebenarnya kalau diskusi nanti habis waktunya ya. Hadis mursal sama mu'alaq. Mursal itu kan putusnya di sahabat hilangnya. Tapi kalau mu'alaq itu putusnya di bawah, di rantai bawah ya. Jadi di rawi-rawi yang ke-5 gitu ya. Kalau rawi satunya utuh, tapi kalau di mursal rawi satunya itu nggak ada. Kira-kira mana yang lebih parah cacatnya? Tapi saya nggak mau diskusi, nanti malah pusing ya. Tapi saya jelaskan saja. Kira-kira di mana, Pak Fajri? Yang mursal lebih parah. Oke, ya betul sekali ya. Yang mursal lebih parah karena yang dilewati orang penting, sahabat ya. Kalau mu'alaq yang dilewati kan bawah. Jadi masih bisa dimaafkan lah. Walaupun dia dhaif juga, tapi Imam Syafi'i itu memakai itu hadis mu'alaq itu, bolehlah dipakai untuk penguat itu boleh. Oke, berarti sudah cukup paham ya, alhamdulillah. Kemudian dari sisi kepribadian perawi, hadis ini cacat ya. Karena apa? Mudalas itu diragukan keberadaan perawi dalam rantai sanad. Siapa fulan tersebut itu nggak dikenal ya, diragukan itu keberadaan sih. Ada nama fulan, ini siapa sih ini, dia diragukan. Ada juga istilah hadis matruk, perawinya tidak dapat dipercaya atau reputasinya buruk. Ada mu'allal, ada cacat hubungan antar perawi. Ada mubham, cara bertuturnya perawi ada cacat, struktur kalimat tidak teratur, multi interpretasi. Ada mungkar, hadis mungkar, perawi diragukan isi beritanya, narasinya bertentangan dengan norma dan prinsip ilmu hadis. Ada juga majhul, satu atau beberapa perawi tidak dikenal, hampir mirip dengan mudalas. Maklub, perawi dalam caranya kebalik-balik, anak ke bapak, bapak ke anak. Biasanya kan kalau hadis misalnya dari bapak ke anak ya, tapi ini kok dari anak disampaikan ke bapak, itu kelihatannya bingung kayak gitu. Walaupun itu ada juga yang sahih ya, yang artinya benar, yang terima itu anaknya dulu baru disampaikan ke bapaknya, ada juga yang seperti itu. Tapi kan jadi kadang-kadang aneh gitu ya, itu namanya maklub. Nah, kemudian berdasarkan bentuknya, ini bisa cacat, bisa tidak ya. Ada yang namanya mu'an'an, tanpa menyebut nama perawi dalam sanad. Ada yang mu'anan itu yang, kalau kan ada hadatsana atau
atau sami itu ya saya mendengar. Kalau ini pakai an Abu Hurairah an. Nah, an itu hadis yang seperti itu, hanya bentuknya seperti itu disebut mu'anan. Ada juga musalsal, perawinya menyebut melakukan memperagakan hal yang sama saat menyampaikan hadis. Misalnya jelasin tentang jabat tangan, dia sambil memperagakan jabat tangan, musalsal. Kemudian Ali wa Nasr, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi bentuknya itu dari simbahnya, kemudian bapaknya, anaknya, dan cucunya dan sebagainya. Ada mudabbaj, perawi menyisipkan kata-kata atau frasa yang tidak sesuai dengan penjelasan, bisa mempengaruhi pemahaman. Jadi jangan pusing ya, istilah-istilah banyak, saya juga nggak menghafal ini, tapi sekedar tahu bahwa oh ada seperti itu. Jadi nanti kalau mendengarkan ceramah atau membaca buku ada istilah-istilah ini, oh kita bisa merefer ke buku hadis tadi ya, nggak perlu dihafal lah. Harapan saya gitu, kita ibarat penonton, katakanlah penonton sepak bola ya, jadilah penonton bola yang paham gitu. Jangan hanya tepuk tangan, bersorak, tapi tidak paham permainannya ya. Jadi kemarin dibuat mengenai musik gitu, terus kemudian Ustadz Adi Dayat bilang, oh hadisnya itu mu'alak. Nah, kita kalau nggak belajar ini mu'alak sih kayak piye, kita nonton bola tapi nggak ngerti kan. Offset itu nggak piye, itu penalti, free kick. Kalau kita paham gini kan enak. Ustadz Adi Dayat bilang itu mu'alak, oh berarti dia gantungnya di rawi yang akhir. Nah itu agak mudeng gitulah. Jadilah penonton diskusi debat ulama yang paham. Jadi kita nonton debat di medsos itu kita paham. Kalau mereka menyebut, oh ini hadisnya mauquf, oh berarti hanya sampai ke sahabat. Oh ini maktub, berarti sampai ke tabiin. Jadi gitu ya. Hadis ini dhaif, oh berarti ada yang syarat sahih tidak dipenuhi. Jadi gitu harapan kami. Kita nonton, karena kita bukan ulama, bukan dai, bukan apalagi mujtahid ya. Jadi nonton yang paham gitulah. Jangan hanya tepuk-tepuk tapi nggak ngerti yang ditepuki gitu. Gitu aja ya ininya, harapan ilmu hadis itu begitu. Terus fungsi al-hadis itu apa sih sebenarnya? Tadi kan saya baru menjelaskan istilah-istilahnya. Yang pertama, fungsi al-hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, contohnya, ini ada hadis ya, ada Al-Quran, innama harrama alaikumul maitata dan seterusnya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, binatang yang tidak sembelih disebut nama selain Allah dan seterusnya. Nah ada hadis lain, ya, diriwayatkan dari Abu Tha'labah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang makan daging binatang buas yang bertaring. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, hadis ini berfungsi sebagai apa? Nah, tadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis itu bisa menjadi sumber hukum kedua. Jadi asas kedua syara istilahnya nanti. Jadi menjadi sumber hukum tambahan selain Quran itu hadis ini. Walaupun kita pernah mendengar misalnya Hasan atau Ustaz yang dari Bangil ya, Hasan Bandung lah gitu. Beliau innama ini kan sesungguhnya hanyalah, yang diharamkan ya cuma 4 ini. Bahkan di Solo pernah dulu kalau ngaji di, mohon maaf mungkin di MTA atau apa, yang diharamkan cuma 4. Jadi karena dia memakai bahasa ini, innama sesungguhnya hanyalah, sudah ada inna ada ma lagi. Jadi itu membatasi, inna sesungguhnya hanyalah. Maka hadis yang Bukhari ini mereka tolak. Berarti hadis ini gugur ini, berlawanan dengan surat. Ya itu pendapat ya. Kita boleh ikut boleh tidak ya. Itu pendapat mereka kan di Solo MTA ya, Majelis Tafsir Al-Quran. Tapi sekarang sudah nggak populer itu. Dulu agak kuat waktu Pak Abdullah Tufail ya. Kalau sekarang muridnya sudah nggak berani keras ya, karena banyak ditentang. Karena apa? Anjing halal, makanya di Solo banyak sate jamu, sate anjing yang makan orang-orang Muslim, karena ya memang halal menurut pendapat ini. Oke, terus fungsi al-hadis yang kedua adalah penjelas Al-Quran atau penyempurna ajaran Islam. Contohnya al-hadis memperinci tata cara sholat, puasa, zakat, haji ya. Kan kalau di Al-Qur'annya kan hanya sholat, tegakkan sholat, dirikan sholat gitu ya, puasa, tapi rinciannya ada di al-hadis, di perilaku Nabi atau perkataan Nabi. Kemudian yang ketiga, fungsi al-hadis adalah panduan kehidupan sehari-hari.
yaitu akidah syariah atau Ipolek Sosbudmil Iptek ya. Jadi isinya hadis ada panduan kehidupan sehari-hari. Juga bisa sebagai berfungsi sumber ilmu pengetahuan. Ilmu fikih ya, usul fikih itu banyak karena kajian daripada hadis itu. Oh, Nabi mengambil kesimpulan begini, mengambil kesimpulan begini, kemudian dibuat usul fikihnya atau kaidah fikihnya juga. Kemudian untuk ilmu tafsir juga. Terus juga sebagai yang kelima, pengingat dan motivator ya tentang pahala dosa. Nabi kan sering mengingatkan pahala amalan ini apa dan ancaman kalau amalan ini apa. Jadi fungsi hadis itu 5 itu. Bentar, ini nggak jalan. Habis ya? Oke, selesai. Ini yang materi 1 selesai. Masih ada waktu. Tambahan materi hadis. Saya langsung loncat ke buku-buku aja deh. Buku aja, buku. Ini yuk. Ini tentang buku-buku al-hadis ya. Nah, ini pertama Sahih Bukhari ini. Ini saya punya, misalnya ini ringkasannya ya, ini ya, ringkasannya. Bapak boleh beli ini ringkasan atau yang utuhnya atau sarahnya, silahkan ya. Ini Bukhari, kemudian Muslim. Ya, kemudian data nama, berarti Daud pertama kali, Abu Daud ya. Data nama Daud. Data Tirmidzi, yang kedua Tirmidzi. Data ketiga Nasai. Data Nasai. Data nama Ibnu Majah. Nah, 6 kitab hadis ini disebut dengan Kutubus Sittah. Kitab yang 6. Jadi ulama yang belakangan ini yang menyimpulkan bahwa banyak buku hadis beredar, 6 inilah yang paling top, yang paling recommended gitu ya, yang paling kuat gitu ya. Kalau mau baca ini dulu, jangan yang lain gitu ya. Kutubus Sittah namanya. Jadi kalau koleksi buku ini dulu gitu ya, baru yang lain. Karena ini yang jadi pegangan ulama-ulama dalam mengambil hukum. Ada juga Kutubut Tis'ah, nggak puas dengan 6, tambah lagi 3, yaitu apa? Yang ada 2 versi ini, Kutubut Tis'ah. Ada yang versi pertama itu yang tambahannya yang ke-7 adalah Musnad Imam Ahmad, kemudian Sunan Ad-Darimi, kemudian Daruqutni ya. Ini Kutubut Tis'ah. Tapi versi yang kedua beda lagi ya. Yang 6 tadi tetap sama, yang ke-7 ini Musnad Imam Ahmad, terus kemudian Al-Muwatta Imam Malik, itu pentaksis madhab Maliki, ngalang buku Al-Muwatta ini yang ke-7, ke-8, yang ke-9 Ad-Darimi. Jadi Daruqutni dihilangkan, diganti dengan Al-Muwatta. Ini juga disebut Kutubut Tis'ah. Jadi ada 2 versi ini. Ya. Oke ya. Saya mau cerita sekilas tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari itu selama 16 tahun mengumpulkan al-hadis dan menyeleksi al-hadis. Beliau berniat tidak menikah. Jadi beliau anaknya orang kaya, tapi beliau berniat hanya mengabdikan hidupnya untuk mengumpulkan al-hadis sahih. Karena waktu itu sudah beredar banyak hadis palsu ya, berseliweran gitu. Beliau berhikmat untuk mengumpulkan al-hadis sahih. Jadi 16 tahun keliling ke Jazirah Arab juga sampai ke Mesir dan seterusnya. Makamnya terakhir di ya Al-Bukhari itu ya, Bukhari itu ya, Bukhari. Disamarkan kalau nggak salah. Jadi beliau selama 16 tahun mengumpulkan hadis itu. Alasannya tidak menikah, kalau saya menikah nanti akan menyengsarakan istri saya, maka dia nggak menikah. Nah, hidupnya akan diabdikan ke mengumpulkan hadis sahih. Beliau mengumpulkan akhirnya 600.000 buah al-hadis yang dikumpulkan. 600.000. Yang beliau hafal 100.000.
Bayangin ya, 100.000. Hafal tidak hanya matan, tapi sanadnya juga. Dari si A, si B sampai ke Nabi itu beliau hafal 100.000 hadis itu. Wah, itu luar biasa. Makanya banyak waktu itu ulama-ulama atau yang mungkin dalam tanda kutip tidak suka kepada beliau itu banyak, karena merasa nggak ada apa-apanya dengan Bukhari ini. Sampai dia diusir keluar kota gitu kan, hidupnya agak sengsara juga. Tapi makamnya terakhir ditemukan atas perintah Soekarno ya, cari itu di Rusia itu makamnya di mana, akhirnya ketemu ya. Sekarang diperbagus lah makamnya. Nah, 1.000 buah hadis yang dihafal tadi, yang beliau bukukan dalam Sahih Bukhari ini ya, yang beliau bukukan dalam Sahih Bukhari ini, itu hanya 9.082, atau versi lain cuma 7.275 buah al-hadis. Sisanya ya, berarti beliau apakan? Ya dikesampingkan, nggak dimasukkan dalam bukunya. Itu pun yang 9.000 itu masih ada pengulangan, yang tidak pengulangan cuma 4.000, itu tanpa pengulangan. Kitab Bukhari seperti itu ya. Bayangin, dari 100.000 tadi hanya 9.000 yang dia masukkan, yang sisanya dia kesampingkan. Nah, alasan kenapa Imam Bukhari itu membukukan hanya 9.000-an hadis dan mengesampingkan yang 91.000-an, dengan kitab Sahih ini kata Bukhari ya, dengan kitab Sahih ini maka umat Islam sudah cukup menjadikan kitab ini sebagai pegangan hidup. Ya, bagian al-hadis yang saya kesampingkan adalah pengulangan. Apabila semua al-hadis yang 100.000 tadi saya masukkan dalam kitab Sahih ini, maka akan membosankan. Ini alasan beliau. Nah, apakah kita menganggap Bukhari khianat? Kok hadis-hadis yang sahih yang lain tidak dibukukan? Ya itu monggo, itu panjenengan yang nilai. Tapi Bukhari ngambil kesimpulan, kalau saya masukkan semua, tebelnya minta ampun dan jadi kitab yang membosankan. Nah, di Bukhari udah jamin, sudah cukuplah dengan 9.000-an hadis ini untuk pegangan umat Islam. Nah, ini kalau saya mau membuat tantangan ya, kita ini kan profesional ya, Bapak dokter gigi, saya insinyur sipil gitu ya, kan waktunya banyak tersita untuk di profesi kita. Saya membuat tantangan begini, pelajari saja satu kitab Sahih Bukhari ini sampai tuntas, itu sudah cukup. Ya, seperti kata Bukhari tadi, sebagai pegangan hidup ini sudah cukup. Jadi kalau kita nggak punya waktu, ini aja tuntasin sama syarahnya, misalnya Fathul Bari gitu ya, dibaca sampai tuntas. Insya Allah itu udah sangat-sangat cukup ya. Tidak perlu yang Muslim, Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah ya. Ini yang Dawud ini dibaca, kemudian Tirmidzi ini dibaca. Ya kalau ada waktu syukur, kalau ada waktu luang maka baru membaca kitab-kitab ini ya. Yang lain-lain ini syukurlah, alhamdulillah. Kalau kita dikasih umur panjang, kelonggaran waktu, kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau kita memang sibuk sekali, baca ini saja udah sangat bagus ya, kitab Sahih Bukhari ini. Nah kalau sekarang sudah ada ensiklopedia hadis, saya sudah install juga ini. Isinya hanya ya kutubus sitah tadi sama 3, jadi kutubus tis'ah yang versi 2. Hanya 32.000 isinya, 32.000. Kalau Bukhari tadi kan 9.000. Jadi ini karena ada tambahan Bukhari Muslim, data nama plus Malik, Musnad Ahmad sama Sunan Ad-Darimi. Jadi 32.000 di digital ini. Jadi mudah mencari kata kunci ya. Kalau saya mencari kata kunci tentang haji, nanti muncul, tentang tawaf muncul ya. Ketemu langsung cepat gitu. Kalau kita mau diskusi pakai ini cepat. Saya menginstal, ada yang gratis, ada yang berbayar 19.000 per bulan ya. Saya nggak promosi sama sekali. Saya nginstal yang 19.000 per bulan. Kalau Bapak nanti bisa nginstal silakan, nanti untuk baca-baca, nyari-nyari tentang hadis. Jadi cukup di satu handphone sudah cukup. Nah ini sebenarnya saya mau ngasih PR, tapi jangan jadikan beban ya. Karena minggu terakhir yang sesi keempat kemarin yang akan datang, saya ingin membuat tentang integrasi ajaran Islam dan latihan pemecahan kasus. Nah kalau Bapak sempat nginstal hadis itu atau sudah punya bukunya atau nanti cari di Google, tolong cari hadis berisi tentang
Nabi Muhammad SAW melaksanakan tawaf saat haji dengan menunggang kendaraan unta. Nanti studi kasusnya itu, nah, tentang menunggang unta saat tawaf. Kalau sempet ya, kalau nggak sempet nggak apa-apa. Nanti sudah saya carikan anunya, hadisnya. Cuma kalau Bapak mau mencari, monggo ya. Itu untuk pekan depan kita sesi yang terakhir. Ini waktunya benar-benar ini hadis selesai. Mau diskusi atau lanjut istihad? Kalau di jadwalnya Bu Ratna istihad. Tapi monggo gimana? Saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih Ustaz dari Mustafa. Kurang lebih 40 menit sudah menyampaikan materinya. Mungkin untuk waktu selanjutnya seperti biasa kita diskusi. Mohon maaf, saya agak ngantuk udah dengar. Jadi untuk malam hari ini waktu yang tersisa mungkin tanya jawab terkait materi yang disampaikan itu aja. Jadi istihadnya dipending dulu ya. Oke, dipending aja dulu. Jadi soalnya sudah bab lain. Kalau ada teman-teman ustadz dan ustadzah mau menanyakan terkait masalah hadis ataupun materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Heri Mustafa, monggo. Saya pertanyaan. Oke, monggo. Iya, silakan. Jadi misalnya kayak hadis yang sanadnya ya, sanadnya itu kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Jadi itu kan ada yang bilang, oh itu hadisnya nggak sahih gitu kan. Tapi mungkin dari sanad dan sebagainya. Tapi kalau memang meskipun hadis yang tidak sahih itu kan tetap bisa menjadi pedoman untuk hidup kita ya. Kalau memang artinya bukan berarti hadis yang tidak sahih ya kan, itu kemudian menjadi diabaikan. Itu gimana penjelasannya? Kemudian hadis-hadis yang banyak beredar contohnya seperti itu yang dianggap tidak sahih tetapi sebenarnya dilaksanakan pun juga baik gitu, dan dia tadi syarat-syaratnya tidak runtuh. Itu mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rana, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau hadis itu tidak sahih, kalau untuk masalah-masalah akidah itu memang nggak dipakai ya, karena akidah agak rawan kan. Tapi kalau ke masalah akhlak gitu ya, atau motivasi ya, terutama motivasi gitu ya, ya akhlak, maksud di akhlak atau di syariah gitu, itu ada yang masih memakai. Bahkan perkataan sahabat juga dipakai ya, daripada perkataan orang yang tidak jelas ya. Tapi kalau hadis itu palsu ya jangan dipakai. Kalau palsu kan sudah tidak hanya kecatatan rawi yang mungkin tidak sengaja ya, tapi kalau palsu memang ada kejahatan di situ kan. Nah, yang palsu ini yang jangan dipakai. Tapi seperti hadis-hadis motivasi itu banyak sekali yang lemah yang dipakai ya, karena isinya terutama yang Daruqutni itu ya, Daruqutni itu banyak hadis-hadis yang nah terus oke, ini atau saya jawab pakai materi, tapi nggak apa-apa, ini aja dulu. Jadi kalau untuk akidah itu jarang dipakai ya, tapi kalau hanya untuk motivasi, untuk supaya kita semangat itu silakan aja dipakai. Tapi untuk pengambilan hukum dan yang lemah itu nggak dipakai. Mungkin gitu jawabannya. Monggo. Oh iya, saya harusnya jelasin lagi materi yang cukup penting ya. Sebentar ya, pertanyaannya di skip dulu. Sebentar, mungkin masih ada waktu. Oke, saya
sedikit menambah materi sedikit lagi, bentar, biar tidak terputus ya. Jadi kenapa tadi ada ranking 1, ranking 2 ya? Tadi saya sudah berjanji jelasin. Jadi begini, syarat hadis sahih itu kan syaratnya bersambung, rawinya tidak bermasalah secara moral, adil ya, rawi hafalannya kuat, tidak ada penyakit, isinya tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Nah, Bukhari dan Muslim kenapa disebut ranking 1? Itu ada syarat bagi rawi untuk mulazamah. Mulazamah itu menyertai guru dalam waktu lama, tapi tidak ditentukan waktunya. Terus hanya menggunakan rawi termasuk tabaqat 1, 2, dan 3. Nah, itu apa maksudnya? Tak jelasin itu. Jadi begini, sahabat terakhir itu Anas bin Malik ya, wafat 711 Masehi. Terus kemudian ada tabiin terakhir Abu Tufail itu 718. Tabiin terakhir itu 796. Kemudian ada atba tabiin yang terakhir Al-Mubarak itu 825 Masehi. Nah, setelah itu baru muncul Abu Hanifah ya, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Nah, ketika Abu Hanifah, Malik, Syafi'i itu belum ada Bukhari. Bukhari masih kecil lah ya, belum menyusun kitab. Nah, kemudian baru muncul Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah. Ini supaya tahu aja urutan sejarahnya ya. Nah, kemudian Bukhari tadi kenapa disebut ranking 1? Itu gini. Nah, ini contoh sebentar. Rantai emas Nabi Muhammad, Ibnu Umar, Nafi, Malik. Ini paling pendek ya rantai emas itu. Jadi Ibnu Umar dan Nafi langsung ke Malik. Ini disebut rantai yang paling bagus lah. Artinya kuat sekali. Itu menurut versinya dari Bukhari ya. Nah, tadi kenapa Bukhari disebut ranking 1? Beliau hanya memakai tabaqat 1, 2, 3. Tabaqat 1 itu siapa? Sahabat Nabi. Jadi periode waktu mereka hidup. Jadi tergantung ya disebut itu tabaqat 1 karena kualitas interaksi dan kedekatan dengan Nabi, kemudian kualitas kredibilitas mereka sebagai perawi hadis. Jadi Bukhari memakai ini. Terus yang kedua tabaqat 2 itu tabiin. Bukhari juga memakai ini. Tabaqat 3 yaitu tabiin. Bukhari juga memakai ini sama Muslim memakai ini. Nah, tapi begitu masuk 4 atba tabiin. Sebenarnya sudah nggak ada nama ya setelah tabiin, tapi ulama juga ngasih nama lagi atba tabiin. Bukhari nggak mau memakai ini. Riwayat sudah ranking 4 itu dia singkirkan. Tapi yang data nama tadi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah itu masih pakai. Ya nggak tahu pertimbangannya waktu itu apa kan. Masih dipakai. Makanya dia masuk ke ranking 2. Bukhari Muslim nggak pakai ini, maka disebut ranking 1. Nah, tabaqat 5 apalagi ya. Bukhari Muslim nggak pakai. Tapi yang data nama yang 9 tadi pakai. Bahkan Ibnu Majah ya, hadis Majah itu ranking terakhir nih Ibnu Majah ini ya. Di dalam kitabnya itu banyak tambahan materi hadis yang tidak terdapat di kitab yang 5. Bahkan Ibnu Al-Jauzi berkata, karena ada 30 hadis yang maudhu, tidak hanya dhaif tapi maudhu di dalam kitab ini. Ya, maudhu itu palsu, yang berdusta ya. Nah, makanya dia masuk di ranking 2. Jadi masih lebih bagus dari buku-buku yang lainnya. Kenapa data nama Dawud, Nasai ya, Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah itu ranking 2? Karena tidak ada syarat mulazamah dan tabaqatnya itu 1 sampai 5 dipakai semua dan juga ada hadis dhaif. Kalau Bukhari Muslim sudah hampir nggak ada. Walaupun ada 1, 2 diperdebatkan tapi kecil sekali ya. Oke, itu tambahan saya mungkin tadi Bu Ratna supaya tuntas ininya. Monggo dilanjutkan pertanyaan lagi. Ya, semoga kalau ada pertanyaan lagi masih ada waktu 5 menit. Ini hanya sekitar nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Ustaz, kan mungkin kita ya seperti saya itu untuk tahunya itu hadis dhaif atau hadisnya dhaif gitu. Kita kan nggak mempelajari menyeluruh. Ya. Kira-kira seperti apa ya? Misalnya pernah dengar saya juga hadis apa atau tapi tidak tahu statusnya, misalnya seperti tidur itu ibadah buat orang yang berpuasa, benar gitu Pak Ustaz.
kira-kira seperti itu. Kalau untuk mencari apa itu statusnya itu gimana gitu? Oh, Apa harus bongkar-bongkar gitu? Oh, gimana? Itu aja mungkin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Nuruliana Aritonang. Jadi kita ini saya sebenarnya nggak sampai ke sana ya. Artinya kita percaya saja kepada kitab-kitab yang ada. Kalau ulama mengatakan itu sahih, oke kita terima. Kita nggak usah mendebat juga karena bukan kapasitasnya. Kalau beliau mengatakan lemah, ya udah lemah. Jadi kalau prinsipnya di al-hadis itu di cacat itu lebih diutamakan ya daripada pujian. Beda dengan kita akhlak ya, akhlak kan kita harus muji dulu, jangan sampai mencaci, mencela. Tapi kalau hadis, di dalam ilmu hadis itu justru celaan, cacian itu diutamakan daripada pujian. Jadi kalau 10 memuji, 1 mencela, ya pilih yang mencela aja, artinya doif gitu ya, hadis itu doif, kalau ada yang mencela 1. Al-jarhu muqaddimun ala ta'dil, jadi celaan itu didahulukan. Kalau ilmu hadis ya khusus ya, bukan ilmu akhlak ya. Jadi kalau kita kapasitasnya ya ini aja, ulama mengatakan itu dhaif ya sudah dhaif, kita nggak usah meneliti. Meneliti butuh tahunan Bu, saya juga nggak berminat ke sana juga sebagai peneliti hadis sampai segitunya gitu ya, karena itu waktunya luar biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan itu dhaif ya udah, kita mau pakai hanya untuk pegangan amalia monggo ya, bukan akidah ya, silakan aja. Tapi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada yang mengatakan dhaif ya sudah, nggak dipakai ya nggak apa-apa. Kalau mau pakai ya untuk motivasi, ya sekarang Cina maju ya kita belajar ke sana. Kalau Ya, ada misalnya Gimana? Saya terputus. Maaf terputus ya saluran internetnya. hilang, Ya, nyambung lagi. Tadi terputus. tadi kita ulang lagi pertanyaannya. Pak Ustaz, Ya, tolong diulang. Terputus saya tadi mati. Ya, Pak Ustaz, saya sering baca hadis. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Ini disahihkan oleh Al-Albani. Albani itu siapa ya Pak? Tadi di daftar. Sebentar, suaranya hilang. Agak terputus. Gangguan sinyal. Bentar. Koneksi internet tidak stabil. Nggih, gimana? Ya, sudah masuk lagi nih. Mohon diulang Bu Muziah. Oh, minta diulang lagi. Ya. Gimana Bu? Iya Pak. Langsung Monggo langsung. Hadis diriwayatkan Yang bisa mendengar jelas tolong diulang. ini dikatakan oleh Albani. Albani itu siapa ya Pak? Saya kurang jelas, mohon maaf. Diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian terputus. iya terputus. Itu kalau nggak salah penangkapan saya, Dan Albani itu siapa ya Pak? itu rawi pertama Bu. Misalnya Ibnu Umar gitu ya.
Itu singkatan saja. Jadi yang ditulis rawi pertama saja. Itu aduh, mati lagi nih. Sinyalnya kok nggak stabil. Di WA itu ya nanti bisa disampaikan ke beliau gitu. Udah muncul lagi nih. Gimana? Mohon maaf. Pertanyaan beliau ada dua tuh Ustaz. Ya, 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 pertama siapakah Albani itu? oh Albani. Dan yang kedua, Albani. Oke. yang kedua pertanyaannya adalah sebuah hadis kan di oleh Bukhari, Ya, Ya, lalu disahihkan oleh Albani. Kenapa ada yang diriwayatkan lalu disahihkan lagi sama Albani begitu? Dua pertanyaan. oke, paham. oke. Baik, jadi gini, Albani itu ini sebenarnya beliau itu profesinya itu tukang servis jam tangan itu ya, jam tangan. Terus kemudian dia belajar autodidak di perpustakaan di Nabawi. Nah, beliau ya dikarani hafalan yang kuat. Terus beliau kemudian meneliti hadis-hadis yang data nama itu ya. Banyak-banyak yang doif dia keluarkan. Nah, termasuk yang Bukhari. Beliau menganggap ada 5 hadis yang lemah atau 1 gitu ya. Artinya ada yang lemah. Nah, pendapat beliau ini cukup kontroversial karena beliau ya di Saudi dianggap Albani ini ulama yang besar gitu ya, ulama yang dipandang gitu ya. Tapi oleh ulama-ulama Mesir, beliau ini banyak dikritik karena kok berani sekali menyalahkan Bukhari gitu loh. Dan banyak pendapat beliau yang kadang-kadang antara satu perkataan di sini dengan perkataan di tempat lain itu bertentangan, bertolak belakang. Jadi memang beliau autodidak, itu bahayanya ya, bahaya autodidak itu. Jadi ya hafalannya kuat karena dia teliti. Terus kemudian bukunya juga masuk di Indonesia, termasuk yang ada di saya ini juga waktu itu saya membeli ringkasannya, kebetulan yang ada itu yang saya beli. Tapi ulama-ulama di Indonesia termasuk NU itu tidak setuju ya dengan kitab-kitab Albani ini. Jadi karena sudah banyak merubah atau menafsirkan sendiri buku-bukunya Bukhari ya, bukunya Bukhari dan juga hadis yang lain. Jadi kalau di Arab diterima, tapi kalau di Mesir, di Indonesia, di NU itu agak ditolak itu ya, agak ditolak. Ya, bahkan perdebatan beliau dengan Ramadan Al-Buti juga cukup kencang juga. Seperti begini, Albani itu kita harus belajar seluruh madhab ya, sehingga nanti kita ambil dari madhab itu apakah Maliki, Syafi'i, Hanafi, Ahmad bin Hanbal mana yang lebih kuat lalu kita ikutin. Jadi beliau agak kontroversial, jadi kita nggak usah bermadhab, tapi nanti saya jelaskan di sesi terakhir. Beliau begitu berpendapat ya. Tapi sama Al-Buti, nah kalau Anda mengatakan begitu, sekarang saya tanya, Anda ngajinya pakai kiroah yang mana? Kan kiroah kemarin ada 10 Pak ya, kita jelasin ya. Saya mau pakai kiroah yang asim itu aja, asim. Terus kata Al-Buti, loh kalau Anda hanya kiroah asim, kenapa nggak mempelajari yang riwayat-riwayat yang lain seperti Yakub, Ibnu Katsir ya gitu ya, dan sebagainya itu ya. Jawabannya, ya saya pusing kalau mempelajari kiroah semuanya. Saya pilih satu aja supaya nggak pusing kiroah yang dari riwayat
Imam Hafiz ya dari Asim. Terus lalu Al-Budi membalikkan juga, loh kalau Anda pusing dengan qiraah, Anda memilih satu itu sah-sah saja. Demikian juga orang-orang yang memilih mazhab Syafi'i, dia nggak nengok-nengok Hanafi, Maliki, ya jangan Anda salahkan. Nah gitu, itu yang banyak kontroversial kan di situ. Anda nggak perlu menyalahkan orang-orang yang hanya bermadhab satu, Syafi'i atau Maliki. Nah, kata Anda harus ditarjih ya, harus mana yang lebih kuat. Anda sendiri dalam qiraah ternyata nggak menarjih, kan berarti nggak konsisten. Nah di situ nggak bisa jawab si Albani. Jadi memang Albani ini kontroversial lah, kontroversial. Tapi ya memang diakui hafalannya kuat dan sebagainya. Jadi itu Bu, siapa Albani ya, Albani ya, seperti itu. Terus yang kedua, makanya tadi disahihkan Bukhari, Bukhari disahihkan Albani. Seperti hadis kalau Ibnu Majah ini masih oke lah disahihkan. Memang ada dhaifnya, ada maudhu'nya juga. Tapi kalau Bukhari tadi jadi kontroversial. Nggak ada itu yang dhaif ya, nggak ada itu yang lemah di hadis Bukhari itu. Tapi ini memang berani ya, Albani ini berani, orangnya memang berani. Bahkan menganggap ya saya lebih suka Muslim daripada Bukhari, ya begitu-gitu ya. Ya rada aneh aja lah, menurut saya rada aneh. Itu ya. Jadi ya memang begitulah di dunia ulama ya, mungkin di intelektual juga gitu ya. Mungkin ada orang yang berbuat begini begitu dianggap. Seperti kemarin guru saya Ustadz Azami ya, Dr. Azami Samiun Jazuli ketika mengambil disertasi itu di kebetulan kan di Ummul Qura ya, di Makkah ya. Ya ditanya juga seperti yang ditanya Pak Fadzi kemarin. Menurut Anda Allah itu istiwa itu di atas gimana? Oh iya ya betul di atas dia. Terus dia bilang ke murid-murid ya waktu saya ngaji. Kalau saya bilang Allah itu ada di mana-mana, Allah itu tidak bertempat, Allah itu nggak lulus saya disertasi saya. Jadi ya saya ikutin aja lah keinginan mereka. Mereka satu negara berpendapat apa ulama-ulamanya itu bahwa Allah itu istiwa itu di atas, artinya berada di atas. Kalau orang-orang NU kan di atas, Allah istiwa di atas itu kan hanya etika saja kan, di atas. Maksudnya Allah di bawah kan nggak sopan, di bawah kita injek. Padahal memang Allah ada di bawah juga, di kiri, di kanan kan gitu ya. Jadi ya itulah kalau apa namanya suatu madhab kan, Ahmad bin Hambal ya, Abdul Wahab juga itu dijadikan hukum negara jadi begitu. Jadi yang lain-lain jadi tertekan gitu ya. Makanya Imam Maliki ya, Muwatta, bukunya Muwatta itu mau atau waktu itu Hanafi ya, kan dia nyusun kitab sehingga dia pentaksis mazhab Hanafi itu. Khalifahnya mau nggak ini boleh nggak buku ini saya jadikan pegangan untuk hukum negara, fikihnya Hanafi ini. Beliau jawab saya nggak mau, nggak keberatan, nanti akan mengintimidasi mazhab yang lain itu. Nah itu kebesaran hati beliau ya. Berbeda dengan Abdul Wahab yang di Saudi itu yang lahir sekitar 1700 ketika sama King Saud, mau nggak paham-paham Wahabi ini dijadikan apa namanya paham negara, beliau setuju kan. Nah, makanya itu mulai hilang itu Syafi'i, Maliki gitu kan, mulai nggak ada di Mekah. Jadi yang kita lihat seperti sekarang ini ya di Mekah Madinah ya. Jadi pahamnya seperti itu. Dan fikihnya fikih Ahmad bin Hambal yang dipakai, makanya nggak ada basmalah, nggak ada qunut dan sebagainya. Jadi ya itulah Pak Bu, dunia Islam begitu. Mu'tazilah pernah berkuasa. Mu'tazilah menganggap Quran itu makhluk ya. Korbannya siapa? Ahmad bin Hambal dicambuk, masuk penjara. Syafi'i lolos gitu. Ya memang begitulah manusia. Saya juga kadang-kadang apa ya, miris juga melihat kenyataan seperti ini. Tapi ya kita harus makanya belajar seperti ini, minimal kita nggak bingung lah jadi penonton tadi ya, jangan bingung ya. Jadi sekarang udah paham, disahihkan Albani ya, Albani mencoba mensahihkan tapi ada yang nggak setuju gitu ya. Dan Albani itu siapa, itu saya jawab. Mungkin itu ya, saya juga prihatin, makanya saya ngajarkan ini supaya ya kita minimal ngerti lah penonton itu, kita jadi penonton tapi ngerti ya, jangan bingung. Itu Pak. Ya Ustaz, terima kasih. Nggih. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Waktu sudah larut malam, sudah Oh siap. dari 10 menit. Jadi
saya kira sudah cukup untuk kajian dan pertemuan pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih mewakili jemaah kepada Amin. Ustadz Heri Mustafa yang sudah memberikan ilmu dan jawaban atas pertanyaan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh Ustadz keluarga dan kita yang hadir, mudah-mudahan bisa istiqomah tetap mengikuti kajian di waktu-waktu yang akan datang. Marilah kajian pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahannya. Saya agak ngantuk jadi mohon maaf itu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini Allah catat dan menjadi pemberat timbangan kita di yaumul kiamah, dan kita bisa semakin tahulah apa itu hadis dalam saya, meskipun juga kita ini orang awam juga agak bingung, tapi tidak apa-apa lah. Mudah-mudahan tidak sia-sia kehadiran kita. Jadi terima kasih teman-teman semua. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Insya Allah kita bertemu di minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di tanah suci yang sedang haji dimudahkan hajinya, dan mudah-mudahan menjadi Amin ya Rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. pamit, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf juga ya kalau ada yang kurang jelas. Ustaz Rudi, terima kasih. Ustaz Heri Mustafa, terima kasih banyak. Nggih. Jazakumullahu khairan. Amin. Amin wa iyyakum. Oke, makasih banyak. Tadi ada pertanyaan di layar ya, saya catat aja lah untuk minggu depan. Itu ada satu pertanyaan tuh dari saudari Ahmad Dhani. mungkin jadi PR kali Ya, ya. Sekarang saya juga pengen tahu itu. yang ini ya, kenapa Fatimah dan Ali jarang dikutip gitu ya? Itu, Oke. ya. Mungkin nggak Saya sekarang, catat ya. malaman ya nggak apa-apa. Ya, nanti saya Jadi catatan pertemuan yang akan datang nanti Ya. dijawab. nggih. Oke, mohon izin mohon alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, mohon pamit. Izin, astagfirullah, jazakumullah.